Bayangkan sebuah masa di mana bumi baru saja mulai bernafas kembali setelah sapuan air bah yang besar. Manusia yang jumlahnya masih sedikit mulai bermigrasi ke arah timur. Di bawah langit yang luas, mereka menemukan sebuah dataran yang sangat subur di tanah Sinar. Sinar bukan sekedar tempat tinggal. Itu adalah titik awal di mana sejarah manusia akan berubah selamanya. Di sini tidak ada bangsa, tidak ada batas negara, dan yang paling unik, hanya ada satu bahasa. Setiap kata dipahami oleh setiap telinga. Kesatuan ini memberikan mereka kekuatan yang luar biasa, namun juga melahirkan sebuah ambisi yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka tidak lagi ingin sekedar bertahan hidup. Mereka ingin menaklukkan langit. Inilah awal dari proyek konstruksi yang paling ambisius dalam sejarah kuno. Sebuah struktur yang kelak kita kenal sebagai Menara Babel. Sebuah monumen kesombongan, sekaligus pencapaian teknis manusia yang pertama. Dalam catatan kuno, muncul satu nama yang mendominasi narasi ini, Nimrod. Ia digambarkan bukan hanya sebagai seorang raja, melainkan sebagai seorang pemburu yang gagah berani di hadapan Tuhan. Namun banyak penafsir sejarah melihat gagah berani di sini bukan sebagai pujian, melainkan sebagai bentuk perlawanan. Nimrod adalah arsitek dari tatanan dunia baru pada masa itu. Ia menyatukan manusia di bawah kepemimpinannya di Babel. Ia adalah sosok visioner yang karismatik, yang meyakinkan orang-orang bahwa mereka tidak perlu lagi takut pada bencana dari langit. Nimrod membangun tembok-tembok besar dan kota-kota megah. Baginya Babel harus menjadi pusat dunia, sebuah kota yang tidak bisa dihancurkan. Di bawah komandonya, proyek pembangunan menara dimulai. Bukan sebagai rumah ibadah, melainkan sebagai simbol kemandirian manusia. Seolah-olah mereka ingin berkata, kami tidak lagi membutuhkan perlindungan dari atas. Kami akan membangun surga kami sendiri di bumi. Rahasia di balik kemegahan Babel bukanlah pada batu alam, melainkan pada inovasi teknis yang radikal. Dalam teks sejarah, disebutkan mereka berkata, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan baik. Ini adalah momen krusial. Transisi dari penggunaan batu gunung yang terbatas menjadi batu bata buatan manusia yang seragam dan masif. Mereka menciptakan industri pertama di dunia. Tidak hanya itu, mereka menggunakan aspal atau bitumen sebagai perekat, bukan tanah liat biasa. Aspal memberikan kekuatan kedap air dan daya rekat yang luar biasa. Teknologi yang sangat maju untuk zaman itu. Secara visual, bayangkan ribuan tungku pembakaran yang apinya tak pernah padam, menciptakan jutaan balok bata merah yang akan disusun menjadi tangga menuju awan. Mereka tidak hanya membangun gedung, mereka menciptakan standar arsitektur yang akan diikuti oleh peradaban-peradaban besar setelahnya. Inilah revolusi industri pertama, yang didorong oleh keinginan kolektif manusia untuk melampaui keterbatasan alamiah mereka. Mengapa mereka begitu terobsesi membangun menara yang puncaknya sampai ke langit? Alkitab memberikan alasan yang sangat menarik, agar kita jangan terpencar ke seluruh bumi. Ada ketakutan eksistensial yang mendalam di balik kemegahan proyek ini. Setelah trauma air bah, manusia merasa keamanan hanya ada dalam kepadatan dan kesatuan. Mereka menolak perintah untuk memenuhi bumi, dan lebih memilih untuk memusat di satu titik. Menara itu adalah jangkar identitas mereka. Dengan membangun menara setinggi itu, mereka menciptakan titik orientasi yang bisa dilihat dari jarak puluhan kilometer. Itu adalah mercusuar bagi siapa saja yang tersesat di dataran Sinar, agar selalu bisa kembali ke Babel. Namun dalam persatuan ini, ada bahaya yang mengintai.
keseragaman pemikiran. Di Babel tidak ada ruang untuk perbedaan. Semua orang harus memiliki satu visi, satu tujuan, dan satu suara. Kesatuan yang murni berubah menjadi tirani ambisi. Secara arkeologis, Menara Babel sering diidentikan dengan struktur zigurat, kuil piramida berundak yang mendominasi landscape Mesopotamia. Bayangkan sebuah bangunan dengan 7 tingkatan, masing-masing dicat dengan warna yang berbeda, untuk melambangkan benda-benda langit. Di puncaknya terdapat sebuah ruang suci, yang dipercaya sebagai tempat bertemunya bumi dan langit. Setiap lantai menara ini adalah mahakarya rekayasa. Di bagian dalamnya, terdapat jutaan batu bata mentah. Sementara bagian luarnya dilapisi batu bata bakar yang berkilau. Tangga-tangga raksasa melingkar di sekelilingnya, dipenuhi oleh ribuan pekerja yang membawa material tanpa henti. Ini adalah pemandangan maksimalis. Kepulan asap dari tungku, hiruk-pikuk ribuan pekerja, dan bayangan raksasa menara yang menutupi seluruh kota saat matahari terbenam. Bagi siapapun yang melihatnya, menara ini tampak mustahil untuk runtuh. Ini adalah bukti nyata bahwa jika manusia bersatu, tidak ada yang tidak mungkin mereka capai secara teknis. Dalam narasi ini, ada sebuah bagian yang sangat ironis. Manusia membangun menara setinggi mungkin agar bisa sampai ke langit. Namun teks menyebutkan bahwa Tuhan turun untuk melihat kota dan menara itu. Setinggi apapun yang dibangun manusia, bagi Sang Pencipta itu masih sangat jauh di bawah. Ini adalah pengingat akan keterbatasan manusia, yang sering terlupakan karena rasa bangga yang berlebihan. Tuhan tidak melihat proyek ini sebagai ancaman fisik, melainkan ancaman moral. Jika manusia dengan satu bahasa dan satu tujuan menggunakan kekuatan mereka untuk kesombongan, maka kejahatan mereka pun tidak akan terbatas. Bukan struktur bangunannya yang menjadi masalah, melainkan hati di balik pembangunannya. Persatuan yang dibangun di atas penolakan terhadap ketergantungan pada Tuhan dianggap sebagai awal dari kehancuran karakter manusia. Maka sebuah keputusan besar diambil, bukan untuk menghancurkan menara dengan petir, melainkan untuk menyerang fondasi paling mendasar dari masyarakat itu, komunikasi mereka. Bayangkan sebuah pagi di Babel yang dimulai seperti biasa, namun tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk psikologis. Seorang mandor berteriak meminta lebih banyak aspal, namun pekerjanya hanya menatap bingung, mendengar suara-suara aneh yang tidak masuk akal. Dalam sekejap, satu bahasa yang menyatukan mereka pecah menjadi ribuan fragmen dialek yang asing satu sama lain. Kekacauan ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan kehancuran sosial total. Kepercayaan menghilang saat kata-kata kehilangan maknanya. Pertengkaran pecah karena kesalahpahaman. Arsitek tidak lagi bisa memberi instruksi kepada kuli, dan tetangga tidak lagi mengenal sapaan satu sama lain. Babel yang berarti gerbang Tuhan, kini berubah maknanya menjadi balal atau kekacauan. Inilah momen di mana proyek terbesar dalam sejarah berhenti seketika. Bukan karena kekurangan bahan bangunan, tetapi karena manusia kehilangan kemampuan untuk saling memahami hati dan pikiran melalui kata-kata. Suara palu dan pahat perlahan mereda. Menara yang tadinya penuh aktivitas kini menjadi sunyi, kecuali untuk suara-suara pertempatan dalam bahasa-bahasa yang baru lahir. Orang-orang mulai mengelompok berdasarkan mereka yang saling mengerti. Lalu mereka mulai meninggalkan sinar. Mereka pergi ke utara, selatan, timur, dan barat, membawa bahasa baru dan rasa frustasi mereka masing-masing. Menara itu dibiarkan terbengkalai, berdiri sebagai kerangka raksasa di tengah gurun.
Angin mulai mengikis batu batanya, dan hujan mulai melunakkan aspalnya. Kota Babel tetap ada, tetapi visinya telah mati. Tempat yang tadinya dimaksudkan sebagai pusat dunia, kini menjadi monumen kegagalan. Inilah asal mula keberagaman bangsa-bangsa. Setiap kelompok yang pergi membawa potongan teknologi dari Babel. Namun mereka juga membawa ingatan tentang sebuah proyek yang terlalu besar untuk diselesaikan oleh manusia yang tidak tahu diri akan posisinya. Apakah Menara Babel benar-benar ada dalam catatan sejarah? Para arkeolog menunjuk sebuah situs di Babilonia kuno yang disebut Etemenanki, yang berarti rumah fondasi langit dan bumi. Ini adalah zikurat raksasa yang didedikasikan untuk Dewa Marduk. Catatan dari masa Raja Nabopolassar dan Nebukadnezar II menyebutkan tentang upaya mereka untuk merenovasi menara ini agar puncaknya bersaing dengan langit. Bahkan sejarawan Yunani, Herodotus, pernah mendeskripsikan struktur ini sebagai menara yang memiliki 8 tingkat dengan tangga spiral di luarnya. Meskipun bentuk aslinya sudah hilang di telan zaman dan penjarahan material, fondasi raksasa yang ditemukan di Irak saat ini memberikan gambaran betapa masifnya bangunan tersebut. Menara Babel bukan hanya mitos. Ia adalah fakta sejarah tentang bagaimana kekaisaran kuno berusaha membangun prestis melalui arsitektur monumental. Jejak-jejaknya terkubur di bawah lapisan tanah Irak, menunggu untuk menceritakan kembali kisah kejayaannya yang singkat. Kisah Menara Babel bukan hanya tentang bangunan yang gagal, melainkan tentang psikologi manusia yang tetap sama hingga hari ini. Kita masih hidup di dunia yang terobsesi untuk membangun menara-menara modern. Entah itu teknologi, ekonomi, atau pencapaian pribadi. Seringkali dengan tujuan yang sama, agar nama kita dikenal, dan agar kita tidak perlu merasa bergantung pada apapun. Babel mengingatkan kita bahwa kesatuan sejati tidak bisa dibangun di atas kesombongan atau paksaan. Tanpa pengertian dan kerendahan hati, setiap bangunan megah yang kita dirikan akan berakhir menjadi kekacauan. Saat kita melihat reruntuhan sejarah di tanah Sinar, kita diajak untuk merenung. Apakah kita sedang membangun sesuatu yang akan bertahan lama? Atau kita hanya sedang menyusun batu bata untuk monumen kegagalan kita sendiri? Sejarah selalu berulang, dan Babel adalah peringatan abadi bahwa langit tidak bisa ditaklukkan dengan batu bata, melainkan dengan ketulusan hati.